Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Apakah uang kamu bertambah banyak di saham? Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, saat mulai membeli saham, satu hal yang membuat saya cukup kesulitan adalah memastikan apakah saham adalah instrumen yang paling tepat. Apakah dana saya berkembang dengan maksimal di instrumen ini? Dan bagaimana jika dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, seperti obligasi atau reksadana? Harus diingat, banyak orang yang merasa sudah profit banyak, tapi sebenarnya portofolionya tidak kemana-mana. Hal ini terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa hebat dalam jangka panjang. Karena ada yang merasa portofolionya naik, tapi kenyataannya naik tidak signifikan. Atau yang lebih parah, seakan-akan terlihat portofolionya naik, tapi kenyataannya mengalami penurunan. Nah, setelah saya mengotak-atik Excel, ditemukan banyak faktor yang mempengaruhi perhitungan kinerja kita. Contohnya seperti ini. Pertama, apakah profit dihitung dari modal awal atau compounding? Mereka yang menghitung profit dari modal awal tentu akan mendapat hasil yang lebih tinggi dibanding mereka yang menghitung secara compounding. Kedua, apakah profit memasukkan unsur dividen atau tidak? Mereka yang memasukkan unsur dividen tentu terlihat menghasilkan profit lebih tinggi dibanding mereka yang tidak memasukkan perhitungan dividen. Ketiga, apakah setiap top up dana dihitung sebagai outstanding modal atau tidak? Mereka yang tidak memperhitungkan top up dananya tentu terlihat mendapat profit yang lebih besar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak Excel berikut ini. Ini merupakan pencatatan yang biasanya saya gunakan setiap melakukan transaksi saham. Kamu bisa melihat bahwa terdapat 4 menu berbeda di Excel ini, yaitu data historis, kinerja per bulan, risk reward, dan krisis protokol. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pertama, data historis. Pada menu ini, saya mencatat semua histori transaksi, baik pembelian maupun penjualan. Dengan adanya pencatatan ini, saya bisa melihat saham mana yang menghasilkan keuntungan paling besar, berapa lama durasinya, bagaimana jika dibandingkan dengan saham lain, dan masih banyak lagi informasi lainnya. Tampilan menu ini cukup sederhana, karena terdapat beberapa kolom yang harus diisi. Di kolom stok, tulis nama sahamnya, misalnya saham ABCD. Kemudian, diisi tanggal berapa dilakukan transaksi, nominal buy atau sell, dan berapa lot yang ditransaksikan. Nah, setelah kolom tersebut diisi, otomatis akan muncul total nominal before fee dan total fee. Maksudnya di sini agar kita bisa melihat berapa sebenarnya biaya yang kita tanggung untuk satu kali transaksi. Misalnya, pada tampilan ini, kita melakukan pembelian saham sebanyak 4 lot di harga 20.200. Jika dihitung sekilas, biaya yang kita bayar adalah 8.080.000. Namun, jika melihat di kolom total fee, sebenarnya biaya yang kita keluarkan adalah 8.092.928. Itu dikarenakan setiap melakukan jual beli, kita dikenakan fee transaksi dari sekuritas. Di contoh ini, saya menggunakan fee beli 0,16% dan fee jual 0,26%. Dengan adanya pencatatan seperti ini, kamu bisa tahu jika misalnya saham yang dibeli di harga 20.200 dijual di angka 20.300, keuntungan yang kita dapatkan harus dikurangi dengan fee transaksi. Dalam contoh ini, berarti keuntungan kita bukan 40.000, tapi hanya 5.960. Ini satu hal yang sering diabaikan pemula. Dipikirnya profit, tapi ternyata masih mengalami kerugian, karena belum dipotong biaya. Itulah alasan kenapa penting untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan. Kedua, kinerja per bulan. Ini merupakan menu yang belum lama saya perbaharui. Menu ini cukup detail, menampilkan kinerja pencapaian kita, baik bulanan maupun tahunan. Sebagai pembuka, kita bisa melihat kondisi portofolio terupdate dan membandingkan dengan top up dana yang sudah kita lakukan selama ini. Selain itu, saya juga membuat kolom dividen, sehingga memudahkan kita melakukan simulasi. Dengan average buy saat ini, kira-kira berapa banyak dividen yang bisa kita hasilkan, baik dari segi persentase maupun nominal. Di bagian bawah, terdapat grand total yang terbagi menjadi 2 kategori, termasuk dividen atau di luar dividen. Maksudnya di sini, agar kita bisa mengetahui dengan lebih nyata berapa besar profit yang sudah dihasilkan jika tidak memasukkan unsur dividen,
atau seberapa besar dividen berpengaruh terhadap total profit di tahun tersebut. Nah, apabila kita geser ke kanan, akan ada tabel untuk mengisi dividen yang diperoleh selama 1 tahun. Dengan tabel ini, kita jadi bisa melihat berapa banyak dividen yang dihasilkan dari portofolio, dan apakah dividen yield-nya sudah cukup baik atau tidak. Menu ini akan terkonek dengan grand total berwarna hijau yang sudah kita bahas tadi. Karena secara otomatis mengkalkulasi pencapaian tahunan di luar dividen. Jika digeser ke kanan lagi, ada tabel terkait top up dana yang dilakukan, di mana setiap kali kita melakukan top up atau penarikan dana, diwajibkan mencantumkan di tabel ini. Tujuannya agar total dana top up kita langsung terupdate, sehingga perhitungan kinerja di grand total menjadi lebih nyata. Misalnya nih, katakanlah profit yang kamu hasilkan adalah 10 juta, dengan total top up dana 100 juta. Berarti, kinerja yang mampu dihasilkan adalah 10% kan? Yaitu 10 juta dibagi 100 juta dikali 100%. Tapi, jika pada tahun itu, kamu top up dana sebesar 20 juta, itu artinya total dana kamu menjadi 120 juta. Dengan profit sebesar 10 juta, berarti pencapaian kamu sebenarnya hanya 8,33%, yaitu 10 juta dibagi 120 juta dikali 100%, bukannya 10%. Itulah alasan kenapa kita perlu melakukan update data setiap kali melakukan top up dana atau penarikan dana. Nah, di sebelah kanan tabel penambahan dana, kamu bisa melihat tabel total dana. Tujuan tabel ini untuk memasukkan perhitungan compounding di dalam portofoliomu. Karena ada yang portofolionya terlihat naik signifikan, tapi setelah dihitung secara CAGR atau compounding, sebenarnya naiknya tidak seberapa. Contoh, pada tahun 2018, kamu setor dana 100 juta dan menghasilkan profit 10 juta. Berarti, total portofoliomu menjadi 110 juta. Jadi, pada tahun 2019, perhitungan dana awal yang digunakan adalah 110 juta, bukan 100 juta. Misalnya, pada tahun ini kamu menghasilkan profit 20 juta. Itu berarti, pencapaianmu hanya sebesar 18,18%, atau 20 juta dibagi 110 juta dikali 100%. Dan bukan 20%, atau 20 juta dibagi 100 juta dikali 100%. Kenapa? Karena patokan total dana yang diambil dari angka 110 juta, yang ditambahkan dengan profit tahun sebelumnya. Dan bukan dari dana setoran awal di tahun 2018. Oh iya, tabel ini juga terbagi menjadi 2 kategori. Apakah dividen tahun berjalan dimasukkan sebagai modal atau tidak? Karena jika dimasukkan sebagai modal, tentu total nominal pencapaian portofoliomu menjadi lebih besar. Setelah melihat tabel penambahan dana, di tabel paling kanan, kita bisa melihat tampilan perbandingan IHSG dengan kinerja kita. Pada tabel ini, hal yang harus diperhatikan adalah cara kita membandingkannya. Apakah pencapaian yang kita bandingkan itu sudah memasukkan unsur dividen atau tidak? Selain itu, penting juga untuk melihat apakah memasukkan unsur compounding atau tidak. Tampilan ini cukup membantu saya untuk mengukur kinerja bulanan maupun tahunan. Data yang digunakan juga sudah spesifik, dan biasanya saya menggunakan persentase pencapaian paling rendah dari portofolio agar kinerjanya lebih konservatif. Ketiga, menu risk reward. Menu ini biasanya digunakan bagi mereka yang sedang trading, karena harus mempertimbangkan untung rugi sebelum melakukan pembelian. Namun sebenarnya, menu ini juga diperlukan semua pelaku pasar, bukan hanya trader. Dengan menu ini, kamu bisa melakukan simulasi. Jika membeli di harga tertentu, berapa besar kemungkinan profit dan loss yang bisa terjadi. Jika potensi profitnya lebih besar, tentu menjadi menarik untuk dibeli. Begitu juga sebaliknya. Menu risk reward ini secara tidak langsung dapat juga membantu investor dalam menentukan margin of safety suatu saham. Jadi, tidak semata-mata hanya untuk trader ya. Keempat, krisis protokol. Ini merupakan menu yang digunakan apabila terjadi penurunan harga secara signifikan. Pada intinya, menu ini merupakan money management yang bisa kita gunakan untuk average down. Setiap terjadi penurunan dan menyentuh harga tertentu, kita sudah tahu harus membeli berapa banyak. Dan dengan pembelian tersebut, kita sudah mempertimbangkan berapa potensi dividen yield yang bisa diperoleh. Selain itu, mempertimbangkan juga berapa besar valuasi saham tersebut jika terus melakukan average down.
Krisis protokol ini sangat membantu saya untuk tetap menerapkan money management yang baik. Jadi, mau harga naik atau turun sampai ke angka berapapun, saya bisa santai karena money managementnya sudah aman dan diantisipasi. Di samping itu, protokol ini memberikan potensi keuntungan yang cukup besar juga, baik dari sisi capital gain maupun dividen. Demikianlah informasi pada video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kamu semua. Anyway, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.